Pernah kepikiran nggak sih buat mulai bisnis jajanan sendiri tapi bingung mulainya dari mana? Mungkin kamu punya resep andalan keluarga tapi mengubahnya jadi duit itu rasanya kok ribet banget? Tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng langkah-langkah praktisnya khusus buat kamu para pebisnis pemula biar bisa langsung tancap gas. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatannya sederhana banget kan? Tapi jangan salah loh, perjalanan bisnis-bisnis raksasa yang kita kenal sekarang itu sering banget mulainya ya dari satu gerobak kayak gini. Industri makanan jalanan itu gampang banget buat dimasukin, dan potensinya itu, wah, luar biasa. Dan sebesar apa sih potensinya? Gini deh, menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, ada 2,5 miliar orang di seluruh dunia yang makan jajanan kaki lima. Dan itu setiap hari. Kebayangkan, ini pasar yang super besar dan selalu ada tempat buat pemain baru kayak kamu. Oke, jadi idenya udah ada, pasarnya juga jelas ada banget. Tapi, nah disinilah biasanya kenyataan menampar. Banyak banget calon pengusaha yang akhirnya mandek di sini. Pertanyaannya numpuk. Jual produk apa ya? Ngatur duitnya gimana? Biar laku gimana caranya? Yuk kita urai satu persatu benang kusut ini. Jawaban pertama dari semua kebingungan tadi, itu dimulai dari sini, produk. Yuk kita intip beberapa ide jajanan yang nggak cuma populer dan enak, tapi yang paling penting, modalnya itu ramah banget di kantong pemula. Buat tim gurih, nih ada beberapa pilihan klasik yang kayaknya hampir mustahil gagal. Siapa sih yang bisa nolak cilok anget dengan saus kacang yang medok? Atau gorengan, sang juara sepanjang masa? Ada juga basreng yang kriuk-kriuk atau seblak pedas yang bikin nagih. Intinya, produk-produk ini pasarnya udah jelas. Nah, kalau target pasarmu lebih ke tim manis, pilihannya juga seru-seru banyak. Ada kue cubit yang bisa dikreasiin macam-macam toppingnya, molen pisang yang legendaris, pisang coklat yang lumer di mulut, atau kue leker yang renyahnya juara. Semuanya gampang dibuat, tapi efeknya ke pelanggan itu wow. Jadi, ini poin yang penting banget. Punya produk yang enak, itu baru langkah pertama, baru permulaan. Tanpa rencana yang matang, ide paling jenius sekalipun bisa-bisa nggak kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk ke fase strategi yang bakal nentuin nasib bisnis kamu. Ada dua hal yang hukumnya wajib di awal. Pertama, kita main jadi detektif pasar. Coba deh jalan-jalan di area targetmu, lihat kompetitor jual apa aja, harganya berapa, terus mulai pikirin gimana caranya jualanku bisa lebih unik. Kedua, soal lokasi. Ini krusial banget. Cari tempat yang ramai lalu lalang orang, dekat sekolah, kampus, atau perkantoran, itu ibarat nemu tambang emas. Oke, sekarang kita ngomongin soal duit. Topik ini sering banget kedengaran serem buat pemula, tapi serius deh, sebenarnya ada beberapa aturan super simple yang bisa bikin bisnis kamu sehat dan untung terus. Ini fondasinya loh. Ini dia, 4 aturan emas keuangan buat pemula. 1. Pisahin uang pribadi dan bisnis. Ini wajib, harga mati. Biar kamu nggak salah ngira uang modal itu uang jajan. 2. Bikin anggaran yang jelas. 3. Pantau arus kas tiap hari. Catat semua pemasukan pengeluaran, sekecil apapun itu. Dan 4. Siapin dana darurat. Sisihin dikit keuntungan buat jaga-jaga. Disiplin sama 4 hal ini aja, bisnis kamu udah punya fondasi yang kokoh. Setelah produk, lokasi, sama keuangan mulai rapi, waktunya kita naik level. Gimana caranya mengubah gerobak kecil kamu jadi sebuah brand yang diingat dan dipercaya orang? Ini soal membangun citra profesional, nggak peduli sekecil apapun skala bisnismu sekarang. Pertanyaannya simpel aja. Di tengah lautan penjual lain, gimana caranya kamu bisa kelihatan beda dan dapat kepercayaan pelanggan? Apa sih yang bikin mereka milih jajan di tempatmu dan mau balik lagi dan lagi? Jawabannya ada di 2 hal, penampilan dan kejujuran. Penampilan itu datang dari kemasan yang menarik, pakai warna cerah, nama yang unik, pokoknya yang bikin orang nengok. Tapi, kepercayaan itu datangnya dari pelabelan yang benar. Cantumin info penting, kayak bahan-bahannya apa, ada alergen atau enggak. Ini nunjukin kalau kamu itu pebisnis yang serius dan peduli sama pelangganmu. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Bisnis yang lagi kamu rintis ini, itu bukan cuma sekedar cara cari duit loh, ini adalah bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang dampak ekonomi dan pemberdayaan. Dan kutipan dari FAO ini keren banget menggambarkannya. Mereka bilang, biaya awal yang rendah dan jam kerja yang fleksibel bikin bisnis makanan jadi pilihan yang bagus, apalagi buat perempuan. Penghasilan dari sini bikin mereka lebih mandiri dan percaya diri. Jadi, ingat ya, usaha kecil yang kamu bangun ini punya kekuatan buat memberdayakan dirimu sendiri dan orang lain. Kita udah bongkar semuanya, dari ide produk, strategi, keuangan, sampai ke dampak besarnya.
Nah, sekarang bola ada di tanganmu. Jadi, jajanan apa nih yang bakal jadi awal dari kisah sukses kamu? Perjalananmu dimulai dari sekarang.